Wisaktia dari kelas B2 Administrasi Negara dengan NPM 223522180. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya risk management dalam organisasi. Sebelum ke pembahasan selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko terlebih dahulu. Manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Manajemen risiko atau risk management merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi setiap organisasi. Beberapa alasan mengapa manajemen risiko itu begitu penting. Yang pertama, mengidentifikasi dan mengelola risiko. Melalui manajemen risiko, organisasi dapat mengidentifikasi berbagai jenis risiko yang mungkin dihadapi, baik risiko operasional, finansial, strategis, maupun risiko lainnya. Organisasi kemudian dapat menyusun rencana untuk mengelola risiko-risiko tersebut agar dampaknya dapat diminimalisir. Yang kedua, meningkatkan ketahanan organisasi. Dengan mengidentifikasi dan mengelola risiko secara proaktif, organisasi akan lebih tangguh dalam menghadapi tantangan dan dapat pulih kembali jika terjadi krisis. Hal ini meningkatkan keberlanjutan dan daya saing organisasi. Yang ketiga, mendukung pencapaian tujuan. Manajemen risiko membantu organisasi untuk mencapai tujuan bisnisnya dengan lebih efektif. Risiko-risiko yang teridentifikasi dapat dimitigasi sehingga tidak menghambat pencapaian target organisasi. Yang keempat, memenuhi regulasi dan tata kelola. Banyak sektor industri memiliki peraturan dan standar tata kelola yang mewajibkan organisasi untuk menerapkan manajemen risiko. Dengan melaksanakan manajemen risiko yang baik, organisasi dapat memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut. Yang kelima, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Penerapan manajemen risiko yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan seperti investor, pelanggan, mitra bisnis, regulator terhadap organisasi. Jika organisasi tidak memiliki manajemen risiko yang baik, maka akan terdapat banyak konsekuensi negatif yang dapat terjadi. Contohnya, ketidaksiapan menghadapi risiko. Tanpa manajemen risiko, organisasi tidak memiliki proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menghadapi risiko-risiko yang mungkin terjadi. Hal ini dapat menyebabkan organisasi tidak siap dan terkejut ketika risiko tersebut benar-benar terjadi. Yang kedua, potensi kerugiannya besar. Tanpa mitigasi risiko yang memadai, jika terjadi krisis atau bencana, organisasi dapat mengalami kerugian besar, baik dari segi keuangan, reputasi, maupun operasional. Hal ini dapat mengancam kelangsungan hidup organisasi tersebut. Yang ketiga, terhambatnya pencapaian tujuan. Risiko-risiko yang tidak dikelola dengan baik dapat menghambat atau bahkan meninggalkan pencapaian tujuan strategis dan operasional organisasi. Yang keempat, ketidakpatuhan terhadap regulasi. Banyak industri memiliki peraturan dan standar tata kelola yang mewajibkan adanya manajemen risiko. Jika organisasi tidak menerapkannya, dapat beresiko dikenakan sanksi atau denda. Yang kelima, hilangnya kepercayaan pemangku kepentingan. Tanpa manajemen risiko yang baik, organisasi dapat kehilangan kepercayaan dari pemangku kepentingan seperti investor, pelanggan, mitra, atau regulator tersebut. Hal ini dapat berdampak buruk bagi reputasi keberlanjutan organisasi tersebut. Oleh karena itu, organisasi tidak menerapkan manajemen risiko secara memadai akan rentan menghadapi berbagai masalah dan risiko yang dapat mengancam keberlangsungan organisasi tersebut. Manajemen risiko merupakan elemen kunci bagi organisasi untuk dapat bertahan dan berkembang di tengah lingkungan dan penuh dengan ketidakpastian. Dengan demikian, manajemen risiko merupakan komponen penting
bagi setiap organisasi untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang. Organisasi yang mengelola risiko dengan baik akan memiliki daya tahan dan fleksibilitas yang baik dalam menghadapi berbagai tantangan. Proses manajemen risiko dalam organisasi umumnya terdiri dari beberapa tahapan utama. Yang pertama, identifikasi risiko. Tahap pertama ini adalah mengidentifikasi berbagai risiko yang mungkin terjadi, baik risiko internal maupun eksternal. Risiko yang berasal dari faktor-faktor keuangan, operasional, strategis, hukum, teknologi, dan lainnya. Yang kedua, menganalisis risiko. Setelah risiko diidentifikasi, selanjutnya dilakukan analisis untuk memahami sifat, kemungkinan terjadinya, dan dampak dari masing-masing risiko. Analisis dapat dilakukan secara kualitatif, misalnya likelihood dan severity, atau kuantitatif, misalnya analisis probabilistis. Analisis dapat dilakukan dengan kualitatif atau kuantitatif. Yang ketiga, evaluasi risiko. Pada tahap ini, organisasi mengevaluasi dan memprioritaskan risiko-risiko yang telah dianalisis berdasarkan tingkat kepentingannya. Risiko-risiko yang dianggap paling kritis dan berpotensi memberikan dampak besar akan diprioritaskan untuk segera ditangani. Yang keempat, penanganan risiko. Berdasarkan hasil evaluasi, organisasi kemudian menentukan strategi penanganan risiko yang paling sesuai. Strategi penanganan risiko dapat berupa menghindari risiko, memitigasi risiko, mentransfer risiko, ataupun menerima risiko tersebut. Yang kelima, pemantauan dan peninjauan. Tahap terakhir adalah memantau dan meninjau efektivitas penanganan risiko yang telah dilakukan. Organisasi perlu melakukan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa strategi penanganan risiko masih sesuai dan dapat meminimalisir dampak risiko secara efektif. Proses manajemen risiko ini merupakan siklus yang berkelanjutan, di mana organisasi harus terus memantau dan menyesuaikan strategi penanganan risikonya seiring dengan perubahan lingkungan bisnis. Dengan menerapkan proses manajemen risiko yang komprehensif, organisasi dapat mengidentifikasi, memahami, dan mengelola risiko-risiko secara efektif, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi dengan lebih baik. Sekian penjelasan untuk kepentingan manajemen risiko dalam organisasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.